Pernah ngerasa nggak sih, seharian kerja udah selesai, laptop udah ditutut, tapi kok rasanya masih ada aja gitu, tekanan buat harus produktif. Nah, kali ini kita bakal bongkar perasaan aneh itu. Perasaan yang bikin kita seolah-olah harus terus on, bahkan setelah jam kerja resmi berakhir. Nah, ini nih. Mungkin ini relate banget ya buat kamu. Semua kerjaan udah beres, tapi otak tuh kayaknya nggak mau berhenti. Malah nanya, oke, terus ngapain lagi nih biar produktif? Seolah-olah istirahat itu pilihan yang salah. Dan dari sinilah sebuah siklus yang melelahkan itu dimulai. Perasaan kayak gini nih, yang akhirnya ngejebak kita ke dalam sesuatu yang bisa kita sebut jebakan selalu aktif. Sebuah kondisi di mana otak kita tuh kayaknya nolak banget buat diajak istirahat atau pindah ke mode santai. Coba deh bayangin skenario ini. Udah malam nih, teman-teman kamu mungkin udah nyantai, nonton series favorit mereka. Tapi kamu masih aja di depan laptop. Mungkin niatnya produktif dengan nonton video pengembangan diri. Tapi jujur deh, yang dirasain cuma capek mental doang kan? Terus kenapa sih kita bisa kayak gitu? Jawabannya satu, rasa cemas. Kayak ada suara di kepala yang teriak-teriak, ayo kejar, jangan sampai ketinggalan. Ada ketakutan yang dalam banget kalau kita istirahat sebentar aja, yang lain udah lari 10 langkah di depan kita. Dan disinilah seringnya kita salah kaprah. Kita sering mikir kalau dorongan buat kerja terus-terusan ini tuh ambisi. Padahal sebenarnya bukan, akar masalahnya jauh lebih dalam dari itu, sesuatu yang sering banget kita salah artikan. Asumsinya sih kita lagi ngejar produktivitas, lagi ngejar sukses, tapi realitanya kita tuh seringnya cuma lagi nyari rasa aman. Jadi ini bukan soal lari menuju sebuah mimpi, tapi lebih ke lari dari sebuah rasa takut. Terus, rasa takutnya tuh apa aja sih? Biasanya, ya ini, takut dinilai kurang effort, takut dianggap biasa-biasa aja, atau ini yang paling dalam, takut nggak jadi apa-apa, nggak jadi siapa-siapa. Nah, siklus inilah yang namanya always on mode. Dan ironisnya tuh di sini, makin kita paksa diri buat produktif di luar jam kerja, kita malah kehilangan hal-hal yang justru kita cari. Fokus jadi buyar, rasa percaya diri turun, dan tujuan hidup jadi makin gak jelas. Oke, tapi tenang, ada kok cara buat keluar dari jebakan ini. Ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba buat ngambil alih lagi waktu dan pikiran kita. Gimana caranya? Pertama, tentuin jam stop kerja. Bener-bener tegas. Kasih sinyal ke otak, udah ya, selesai untuk hari ini. Kedua, cukup satu tujuan utama per hari. Kalau satu hal penting itu udah beres, artinya hari kamu udah cukup. Dan yang ketiga, ini yang paling susah mungkin ya, coba deh biasain untuk nggak ngapa-ngapain. Anggap aja waktu kosong itu bagian penting dari proses, bukan buang-buang waktu. 3 langkah tadi itu bagus banget, tapi bakal lebih nampol lagi kalau kita juga ubah cara kita mikir. Terutama soal istirahat. Ini semua soal main untuk jangka panjang. Gini deh gampangnya, anggap aja produktivitas itu maraton, bukan lari sprint tengah malam. Kalau kita lari sprint terus-terusan, ya pasti bakal ngos-ngosan dan tumbang kan? Tapi kalau maraton, kita butuh ritme yang pas, strategi, dan pastinya waktu buat ambil napas. Coba deh renungin ini baik-baik. Istirahat itu bukan bukti kalau kamu nggak ambisius loh. Justru sebaliknya, istirahat itu bukti kalau kamu pintar dan mau main the long game. Kamu lagi investasi buat energimu besok, lusa, dan seterusnya. Jadi, sebagai penutup, coba tanyain ke diri kamu sendiri sejujur-jujurnya ya. Keinginan buat terus produktif ini, aku lagi ngejar mimpi atau aku sebenarnya lagi lari dari rasa takut? Coba deh dijawab. Karena jawabannya bisa jadi bakal mengubah cara kamu kerja dan istirahat selamanya.